Pelajaran budi pekerti hari ini adalah hubungan manusia dengan alam. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Miss berharap kalian dalam keadaan baik dan tetap bersemangat walaupun masih belajar dari rumah. Ya anak-anak, jadi anak-anak tetap semangat ya. Nah, sebelum anak-anak belajar budi pekerti, kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran budi pekerti hari ini. Ya, anak-anak perhatikan yang pertama, anak-anak dapat mengenal hubungan manusia dengan alam. Yang kedua, anak-anak dapat menjaga alam sekitar dengan baik. Yang ketiga, anak-anak dapat menjaga kebersihan dan keindahan alam. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan dari pembelajaran budi pekerti hari ini. Sekarang kita akan masuk dalam materi hari ini, yaitu aku anak Indonesia dan lingkunganku. Sebagai anak Indonesia dan dibesarkan di Indonesia, tugas kita adalah menjunjung rasa persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya? Kita harus memupuk rasa saling menghormati, saling menolong. Juga kita memberikan hak kepada orang lain untuk melakukan semua kegiatan mereka. Nah, kita juga adalah makhluk sosial atau manusia yang membutuhkan orang lain. Apa itu makhluk sosial? Yaitu makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia memiliki sebuah cita-cita. Dan cita-cita bangsa Indonesia adalah cita-cita kita. Anak Indonesia bertanggung jawab membangun bangsa antara lain dengan yang pertama, yaitu dengan sikap disiplin yang tinggi. Yang kedua, dengan rajin belajar. Yang ketiga, giat bekerja. Yang keempat, suka membantu atau menolong orang lain. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Dan yang keenam adalah rajin beribadah. Nah, anak-anak, Miss Eni bertanya, bagaimana anak-anak belajar di rumah saat ini? Anak-anak harus rajin belajar ya, walaupun anak-anak berbeda cara belajarnya dari yang dulu. Tetapi anak-anak harus rajin belajar. Untuk apa? Untuk masa depan anak-anak. Untuk orang tua juga memberi sebuah kebanggaan kepada mereka. Dan juga untuk bangsa kita. Dan kita juga harus memiliki rasa atau keinginan yang suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Sebab kita hidup di lingkungan sosial. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain dan kita harus menolong orang lain. Dalam keadaan apapun juga, kita harus memiliki rasa itu, yaitu membantu orang lain. Kalau saat ini mungkin anak-anak dalam keadaan yang berbeda, tidak bertemu dengan teman-teman banyak. Jadi bagaimana Miss cara menolongnya? Yaitu misalnya dengan memberi semangat walaupun lewat WA ataupun lewat telepon, video call. Itu penting karena kita adalah satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dan yang selanjutnya adalah membantu orang tua. Orang tua perlu dibantu ya anak-anak, bukan anak-anak aja yang selalu pengen dibantu, tetapi kita harus membantu orang tua. Sebab mereka adalah orang yang Tuhan beri dalam kehidupan kita dan kita perlu membantunya. Apalagi anak-anak sekarang banyak di rumah. Jadi anak-anak bisa membantu ayah, membantu ibu, membersihkan rumah, menjaga adik, kakak, bersama-sama saling membantu orang tua. Dan yang terakhir adalah rajin beribadah. Ya anak-anak, bagaimana anak-anak sudah rajin beribadah? Anak-anak harus rajin beribadah, karena dengan beribadah kita memiliki kekuatan baru untuk menjalani hidup yang berbeda saat ini. Jika banyak masalah, jika banyak kekurangan, ketika kita beribadah, Tuhan tolong dan semuanya akan baik-baik saja karena kita memiliki Tuhan yang hebat. Anak-anak, rajinlah beribadah. Mungkin orang tua tidak tahu, mungkin guru tidak tahu, tapi anak-anak memiliki keinginan sendiri untuk rajin beribadah. Nah, anak-anak hebat, sebagai anak Indonesia, kita harus berpegang teguh pada dasar negara kita, yaitu apa? Yaitu Pancasila. Dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
yang senantiasa menghormati perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi anak-anak, kita harus memegang semboyan bangsa kita. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap satu jua tujuannya. Sebagai penerus bangsa, harus berani mengungkapkan kebenaran, berkata jujur yang didasari dari hati yang tulus dan yang suci. Jadi anak-anak, janganlah suka berbohong, janganlah suka menipu, tetapi anak-anak harus berkata jujur kepada orang lain, kepada orang tua, kepada guru dengan tulus hati. Ya anak-anak, ingat itu. Dan Miss Eni akan akhiri pelajaran budi pekerti. Sampai jumpa, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.